Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang transformasi linear dan transformasi pangkat. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Ayata, Ikhwan, Aisyah, Habib, dan Abelia. Transformasi linear. Fungsi linear adalah sebuah fungsi yang berbentuk fz sama dengan az plus b, dengan A dan B sebagai konstanta kompleks. Sifat-sifat dari pemetaan ini dapat lebih mudah dipahami dengan memisahkan tahapan pemetaannya. Pemetaan ini terdiri dari 2 bagian. Tahapan pertama adalah renggangan dan putaran, yang dinyatakan dengan zeta sama dengan AZ dan disebut sebagai renggangan putaran. Transformasi ini mengubah jarak titik Z dari titik asal dengan faktor modulus A dan memutar titik tersebut sebesar sudut yang sama dengan argumen dari A. Dengan kata lain, renggangan berarti modulus dari Z, atau jarak dari titik tersebut ke asal, dikalikan dengan modulus A, sehingga titik Z menjadi lebih dekat atau lebih jauh dari asal. Sementara putaran berarti sudut yang dibentuk titik Z dengan sumbu real diputar sebesar argumen A, yaitu arc A. Bayangan dari titik Z, yaitu titik zeta, kemudian memiliki modulus yang direnggangkan sebesar modulus A, modulus Z, dan argumen yang ditambahkan sebesar arc A. Pembuktian tahap pertama, misalkan Z sama dengan modulus Z, pangkat I argumen Z, A sama dengan modulus A, I pangkat argumen Z, substitusi A dan Z ke persamaan zeta sama dengan AZ. Zeta sama dengan AZ sama dengan modulus A, pangkat I argumen A dikali modulus Z, I argumen zeta. Zeta sama dengan modulus A kali modulus Z, pangkat I argumen A plus argumen Z. Modulus zeta sama dengan modulus A kali modulus Z. Argumen zeta sama dengan argumen A plus argumen Z. Zeta sama dengan AZ terbukti. Transformasi linear. Tahap kedua adalah translasi, yang dinyatakan sebagai W sama dengan zeta plus B, yaitu sebuah pemetaan yang menggeser bayangan titik zeta sebesar B. Ini berarti bahwa setelah titik Z direnggangkan dan diputar pada tahap pertama, titik tersebut kemudian digeser oleh vektor B di bidang kompleks yang mengubah posisi keseluruhannya tanpa mempengaruhi skala atau rotasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayata. Gabungan kedua pemetaan ini menghasilkan pemetaan kompleks W sama dengan AZ ditambah B, yang berarti 1. Renggangan dan putaran. Modulus dari Z diperbesar atau diperkecil dengan faktor modulus A sesuai dengan modulus zeta sama dengan modulus A modulus Z. Argumen dari Z diputar dengan sudut argumen A sesuai dengan argumen zeta sama dengan argumen A ditambah argumen Z. 2. Translasi. Titik hasil dari renggangan dan putaran zeta digeser oleh vektor B, yang mengubah posisi titik tersebut di bidang kompleks tanpa merubah bentuk atau arah rotasi. Secara keseluruhan, pemetaan W sama dengan AZ tambah B menunjukkan bahwa titik Z mengalami 3 transformasi. Pertama, skala atau renggangan yang mengubah jarak titik dari asal. Yang kedua, rotasi atau putaran yang memutar titik sekitar asal. Yang ketiga, geseran atau translasi yang memindahkan titik ke lokasi baru berdasarkan vektor B. Nah, di situ ada gambar pembuktian dari interpretasi gabungan dari kedua tahap transformasi linear kompleks, bidang Z dan bidang W. Contoh pemetaan linear di titik P sama dengan 1 tambah 2I, penggal garis S sama dengan argumen Z sama dengan pi per 4, 1 kurang dari modulus Z kurang dari 2. Busur A sama dengan modulus Z sama dengan 2, 3 pi per 4 kurang dari sama dengan argumen Z kurang dari 3 pi per 2. Dan garis tegak L sama dengan R itu rotasi, RZ sama dengan 1 per 2 di bawah fungsi W sama dengan 2IZ tambah 1 ditambah I. Nah, di situ dapat dilihat pada gambar di sampingnya.
Nah, berikutnya itu contoh soal transformasi linear. Tentukan peta kurva X sama dengan 4Y pangkat 2 oleh transformasi W sama dengan negatif 2IZ tambah 2I dikurangi 1. Nah, penyelesaiannya W sama dengan min 2IZ tambah 2I kurangi 1. Nah, A-nya itu sama dengan min 2I. Dan B-nya itu sama dengan 2I min 1. Dari yang W itu. Selanjutnya, kita mencari nilai argumen A atau argumen min 2I. Nah, di situ ada namanya kurva sudutnya ya. Nah, titik min 2i itu ada di sebelah situ. Nah, min 2i itu sama dengan 270 derajat atau 3/2 pi. Contoh transformasi linear. Mencari nilai modulus A. Modulus A 0 akar 0 ditambah min 2 kuadrat sama dengan 2. Transformasi linear W sama dengan min 2IZ plus 2I min 1. Jika ditulis dalam bentuk pengaitannya, diperoleh yang pertama Z, yang kedua IZ, terus min 2IZ, dan keempat min 2IZ plus 2I min 1. Yang dirotasikan yang pertama itu 3/2pi, selanjutnya dilitasi oleh faktor 2, selanjutnya translasi oleh min 1,2. Kurva X sama dengan 4Y kuadrat dalam bidang kompleks ditulis sebagai Z sama dengan 4Y kuadrat plus IY. Yang pertama, Z sama dengan 4Y kuadrat plus IY yang dirotasikan 0,3/2pi yang menghasilkan W sama dengan E aksen dan E aksen plus IY aksen. Selanjutnya akan mencarikan X aksen dan Y aksen, yaitu rumusnya cos 3/2pi sin 3/3pi min sin 3/2pi cos 3/2pi, dan selanjutnya itu Z nya 4Y kuadrat dan Y sama dengan 0. Dari sinnya itu min 1, dari min sin itu 1, dan cosnya itu 0. Selanjutnya 4Y kuadrat dan Y sama dengan Y min 4Y kuadrat. Jadi Z sama dengan 4Y kuadrat plus IY yang dirotasikan menjadi W sama dengan Y plus Y min I 4Y aksen. Yang itu selanjutnya W sama dengan X aksen plus IY aksen. W sama dengan Y min I 4Y kuadrat, Y sama dengan X. W sama dengan X min I 4X kuadrat. Jadi kurva X sama dengan 4Y kuadrat dirotasi sejauh 0,3/2pi dan petanya adalah Y sama dengan min 4X kuadrat. Selanjutnya yang kedua, dilatasi. Kurva Y sama dengan min 4X kuadrat dilatasi oleh faktor 2. W sama dengan Y min I 4Y kuadrat. Yang hasil ini W sama dengan itu Y adalah nilai hasil dari nomor 1, dan selanjutnya W sama dengan faktor 2 Y min I 4Y kuadrat. Ini jumlah seperti biasa, dan 2Y min I 8Y kuadrat sama dengan, bisa kita ketahui 2Y adalah X dan 8Y kuadrat adalah Y. Jadi dari X itu 1/2X min I 8 1/2X kuadrat sama dengan X min I 8 1/4X kuadrat sama dengan X min I 2X kuadrat. Jadi persamaan Y
sama dengan min 4x kuadrat dilatasi oleh faktor 2. Petanya adalah Y sama dengan min 2x kuadrat, yaitu Y yang diketahui X adalah X dan I 2x kuadrat itulah Y. Yang ketiga yaitu translasi. Kurva Y sama dengan min 2x kuadrat ditranslasi oleh vektor min 1,2, yaitu W sama dengan 2Y min I8Y kuadrat, yang ditranslasi yaitu sama dengan W sama dengan 2Y min 1 min I sama dengan min I 8Y kuadrat plus 2 dari hasil min 1 dan plus 2 itulah bagian titik yang berpindahan. Sama dengan kita bisa diketahui itu nilai min 1 adalah dari nilai X nya itu Y dan 8Y kuadratnya itu 2Y itu X dan 8Y kuadrat adalah Y. Yang bisa ditentukan dalam tersebut adalah yang paling disederhanakan adalah X, yaitu 2X plus I per 2 min 1 min I 8X plus I per 2 kuadrat plus 2 sama dengan X plus 1 min I min 1 min I 8X kuadrat plus 2X plus I per 4 plus 2 sama dengan X min I 2X kuadrat plus 2X plus 1 plus 2 sama dengan yaitu X plus I 2X plus 1 kuadrat plus 2. Jadi kurva Y sama dengan min 2x kuadrat ditranslasi oleh vektor min 1,2. Petanya adalah Y, yaitu X nya sudah ada dan di belakang dari I tersebut adalah Y. Jadi petanya adalah Y sama dengan min 2x plus 1 kuadrat plus 2. Itulah contohnya. Transformasi pangkat adalah sebuah fungsi yang berbentuk fz sama dengan z pangkat n. Fungsi ini merupakan fungsi menyeluruh karena f aksen ada dan terdefinisi untuk semua z. Jika n-nya lebih dari 1, maka fungsi ini merupakan fungsi banyak ke 1. Akibatnya inversnya bukan merupakan fungsi. Pemetaan transformasi ini mengubah sinar yang dipancarkan dari pusat sudut koordinat dengan sudut inklinasi alfa menjadi suatu sinar inklinasi n kali alfa. Sektor lingkaran dengan jari-jari R bersudut pusat θ ditransformasikan ke sektor lingkaran dengan jari-jari R pangkat n bersudut pusat n. Sifat-sifat pemetaan pada transformasi pangkat lebih mudah dipelajari dalam bentuk kutubnya. Transformasi pangkat memetakan suatu titik Z dengan modulus R dan argumen T ke suatu titik dengan modulus R pangkat N dan argumen N kali T. Sifat-sifat pemetaan tertentu pada transformasi pangkat dinyatakan dalam bentuk kutub diperoleh W sama dengan R pangkat N dikalikan dengan cos N kali T plus I sin N kali T, di mana R-nya adalah modulus dan T-nya adalah argumen. Dapatkan R dikali cos N kali T plus I sin, maka Z pangkat N sama dengan cos N dikali T plus I sin dipangkatkan dengan N. Maka R pangkat N dikalikan dengan cos NT plus I sin dipangkatkan dengan N. Cos N dikali T plus I sin dipangkatkan dengan N sama dengan cos N dikali T dan I sin N dikali T. W sama dengan Z pangkat N dan R pangkat N dikalikan dengan cos N kali T plus I sin dipangkatkan N sama dengan cos dikali dengan N dikali T plus I sin N dikali T. Dari bentuk kutub ini dapat dilihat bahwa modulus dari Z sama dengan R dan argumen dari Z sama dengan T.
Kemudian modulus dari W sama dengan R pangkat N dan argumen dari W sama dengan N kali T. W sama dengan Z pangkat 2 kuadrat pertama bidang Z dipetakan ke setengah lingkaran atas bidang W. Setengah lingkaran atas bidang Z dipetakan ke seluruh bidang W. Jika diambil seluruh bidang Z, maka bidang W akan ditutupi 2 kali. Secara general, di bawah transformasi pangkat WW sama dengan Z pangkat 2, bidang Z dipetakan ke bidang WW NN kali. Artinya, setiap titik pada bidang W, kecuali W sama dengan 0, merupakan bayangan N titik yang berbeda dari bidang Z. Selanjutnya ada contoh 8.1. Fungsi W sama dengan Z pangkat N jika diuraikan menghasilkan U dalam kurung X, Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 dan V dalam kurung X, Y sama dengan 2XY. Selanjutnya, perhatikan hiperbola tegak lurus. X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 sama dengan C. Dengan C tidak sama dengan 0. Jelas U sama dengan C. Dan bila X dan Y mengambil seluruh nilai yang memungkinkan, maka nilai V bergerak. Maka dari minus tak terhingga hingga positif tak terhingga, hal ini menunjukkan bahwa di bawah W sama dengan Z pangkat N, hiperbola di atas dipetakan menjadi garis tegak U sama dengan C. Selanjutnya perhatikan hiperbola 2XY sama dengan K. K tidak sama dengan 0. Jelas bahwa di bawah fungsi tersebut bayangannya adalah garis mendatar V sama dengan K. Contoh soal transformasi. Misalkan fungsi W sama dengan Z pangkat 3 dan dibatasi domain D sebagai berikut. D adalah himpunan semua Z sedemikian sehingga A kurang dari sama dengan arg Z dan kurang dari A plus 2 Pi per 3 atau Z sama dengan 0, di mana adalah suatu sudut sembarang. Jika Z sama dengan 0, maka W sama dengan 0 untuk Z yang lain di bawah fungsi D. Fungsi yang diberikan memangkatkan 3 modulusnya dan melipatkan 3 argumen. Jadi Z modulus Z menjadi modulus Z pangkat 3 dan arg Z menjadi 3. Dengan kata lain, bidang W ditutupi 3 kali lebih cepat dari bidang Z dengan domain D yang merupakan sepertiga bidang Z dipetakan ke seluruh bidang W. Contoh lain, tentukan hasil pemetaan fungsi kuadrat f dalam kurung Z sama dengan Z pangkat 2 terhadap garis Y 2X. Pembahasannya, karena diketahui Y sama dengan 2X, maka U sama dengan X kuadrat dikurangi Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X pangkat 2 sama dengan 2X pangkat 2 kurang dari sama dengan 0 dan V sama dengan 2XY sama dengan 2 dikali X dikali 2X sama dengan 2X pangkat 2 lebih kecil atau sama dengan 0. Selain itu diperoleh hubungan antara U dan V, yaitu V sama dengan 4X pangkat 2 sama dengan min 2U. Jadi diperoleh bagian dari garis V sama dengan minus 2U di kuadran 2 bidang W seperti yang digambarkan pada garis merah pada gambar di bawah. Bisa dilihat gambarnya. Oke, begitu saja pembahasan untuk kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.